gemar berinfak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, bertemu lagi anak-anakku kelas 6 yang berbahagia. Semoga kalian tetap sehat selalu di rumah bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pelajaran yang kedua ya, pelajaran fikih, yaitu gemar berinfak. Ya, untuk sebelumnya marilah kita awali belajar kita dengan ini, berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalian persiapkan untuk buku paketnya ya, dan juga buku tugas kalian. Ya, akan kita pelajari bersama. Baik anak-anak, kalian buka ya halaman 17. Kita pada bab gemar berinfak. Ya. Sebelum kita masuk pada pelajaran inti, perlu kalian ketahui bahwasannya tujuan pembelajaran pada bab kita ini apa? Ya, kalian harus paham apa tujuan kok kita belajar gemar berinfak ini. Ya, tujuannya di situ bisa kalian baca ya. Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan, siswa dapat menjelaskan, menjalankan ketentuan infak dan membiasakan diri berinfak, serta dapat mencari informasi lanjutan baik melalui membaca sumber lain, mengamati keadaan sekitar yang terkait dengan materi fikih. Ya, jadi kalian setelah mempelajari ini nanti diharapkan kalian bisa menjelaskan, bisa menjalankan bagaimana ketentuan infak itu sebenarnya, ya, membiasakan diri dengan berinfak, ya, itu tujuannya. Baik, selanjutnya kalian buka, di situ ada gambar ya, mengamati di situ. Gambar pertama apa kira-kira di situ? Iya. Gambar orang yang berinfak ya, di situ ada kotak amal, di situ orang memasukkan uangnya ya dengan menutupinya ya, biar tidak dilihat orang lain tentunya ya. Gambar yang kedua, di situ juga ada pembangunan masjid ya. Jadi pembangunan masjid yang dikaitkan dengan bab kita ini nanti berarti apa? Ya, kita berinfak untuk pembangunan masjid, pembangunan musola, pembangunan madrasah, pondok dan lain sebagainya, ya, majelis taklim dan lain sebagainya, banyak sekali. Ya, sekilas apa kira-kira yang namanya infak itu? Apa kira-kira menurut kalian? Ya, infak adalah memberikan sebagian apa yang kita punya untuk kepentingan umum atau kepentingan orang lain ya. Itu secara garis besarnya. Ini yang pertama definisi ya. Definisi kita pahami. Definisinya apa infak itu? Di halaman 19 bisa kalian buka. Infak adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk kepentingan agama dan mengharap ridho Allah. Itu ya. Jadi mengeluarkan dari sebagian apa yang kita punya untuk kepentingan agama, namanya apa? Li'ila'i kalimatillah ya, untuk meninggikan atau membela agama Allah dan juga mengharap ridho dari Allah. Tentunya apa? Ya dengan ikhlas tadi beramalnya. Pelaksanaan infak tidak ditentukan oleh waktu dan jumlah harta yang dikeluarkan, kapanpun, berapapun besarnya, itu tidak ada patokannya, tidak ada ketentuannya. Siapa saja boleh melaksanakan infak sesuai kadar kemampuannya ya. Jadi berinfak itu tidak harus orang yang punya, orang kaya, tidak ya. Terus orang yang tidak punya tidak berinfak, bukan begitu ukurannya ya. Siapapun boleh
Bahkan ada suatu keterangan ya, yang paling baik itu malah apa? Sebetulnya tidak punya, tapi dia bisa berinfak. Ya, itu malah lebih baik ya. Kalau punya berinfak sudah biasa. Nah, kalau masih kekurangan kok berinfak, nah itu tentunya apa? Yang lebih baik ya. Itu ya, definisi sudah kita bahas. Jadi memberikan atau mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk kepentingan agama dan untuk mengharap ridho Allah. Sekarang dasar hukumnya yang kedua ya, dasar hukumnya berinfak itu. Infak itu hukumnya adalah sunnah. Sunnah itu apa? Ya, sunnah itu adalah suatu perbuatan yang apabila dilakukan akan mendapatkan pahala, apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan siksa atau tidak apa-apa. Berarti memilih melakukan saja ya, biar mendapatkan pahala. Itu namanya sunnah. Infak boleh diberikan kepada siapa saja ya. Misalkan orang tua, anak yatim, ibnu sabil, masjid, musola, lembaga pendidikan dan lain-lain ya. Akan tetapi di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 215 itu diterangkan bahwasanya memberikan infak itu yang lebih baik adalah didahulukan kepada keluarga kita dulu. Nah, bahkan di sini disebutkan, di sini disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, ma anfaqtum min khairin falil walidaini. Yang pertama, falil walidaini, kepada kedua orang tua. Ya, jadi kita memberikan infak, memberikan apa ya? Ya, sebagian apa yang kita punya kepada orang tua itu yang lebih baik. Wal aqrabin, selanjutnya kepada kerabatnya. Ya, kerabat-kerabat yang dekat dulu, baru yang kerabat yang jauh. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wa banis sabil, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Itu ya urutannya memberikan infak. Yang terbaik adalah kepada keluarga kita dulu ya, kepada kedua orang tua malah lebih baik ya. Terus selanjutnya kalian buka halaman selanjutnya, harta yang diinfakkan adalah harta yang disenangi dan bernilai tinggi. Di dalam surah Ali Imran ayat 92 Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dan kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Jadi infak yang paling baik itu bagaimana? Apa yang kita sukai, apa yang kita senangi itu diinfakkan. Bisa kalian? Berat ya. Jadi apa yang kita senang pada benda itu misalkan, gitu. Tapi malah kita infakkan karena ada orang lain yang membutuhkan. Nah itu yang paling baik ya. Tapi apa? Berat, pasti berat itu. Tapi apa? Ya perlu latihan itu tadi. Ya, latihan. Selanjutnya ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada malaikat yang senantiasa berdoa setiap pagi dan sore, ya Allah, berilah orang yang berinfak gantinya. Gitu ya. Jadi malaikat itu mendoakan orang-orang yang berinfak setiap pagi dan sore, itu didoakan untuk apa? Mendapat ganti dari apa yang dia infakkan itu tadi. Berkata yang lain, ya Allah, jadikanlah orang yang menahan infak kehancuran. Ya, malaikat-malaikat yang lain mendoakan orang-orang yang tidak mau berinfak, ya, mendoakan pada yang tidak baik, kehancuran. Ya, jadi kita didoakan malaikat, berarti doanya malaikat itu insya Allah akan terkabulkan. Itu menurut hadis riwayat Imam Bukhari. Ya. Ini motivasi kita untuk berinfak. Jadi setiap pagi dan sore itu akan didoakan oleh malaikat. Ya, untuk apa?
untuk mendapatkan ganti dari infak yang kita berikan pada orang lain tadi. Ya. Selanjutnya di situ ada cerita ya, ada kompetisi infak antara sahabat Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, di situ kamu baca sendiri ya, difahami sendiri. Di situ ceritanya itu motivasi kita untuk berinfak, dapat menjadi motivasi kita. Terus selanjutnya tujuan infak. Apa tujuannya? Ya, tujuan infak. Yang pertama menaati perintah Allah dan Rasulullah. Jadi Allah di dalam Al-Quran berfirman untuk memerintahkan untuk berinfak. Rasulullah juga begitu. Jadi kita kalau berinfak itu tujuannya adalah mentaati itu tadi, perintah Allah. Yang kedua, berharap mendapat ridha Allah dan menghindari riya atau pujian manusia. Jadi kalau berinfak itu tujuannya adalah mendapatkan ridha Allah. Selain itu juga menghindari riya. Jangan sampai apa yang kita infakkan, apa yang kita sodakohkan, setelah kita bersodakoh, berinfak, terus kita omong-omongkan, kita pamerkan pada orang lain. Itu namanya riya. Ya, jangan sampai ya. Jadi ada pembicaraan itu ya, kalau misalkan kamu memberi dengan tangan kanan, maka jangan sampai tangan kirimu mengetahuinya. Dalam artian apa? Kalau kita sudah memberi ya, berarti kita sudah ikhlas untuk memberi. Jangan sampai kita membicarakannya, kita pamerkan pada orang lain. Yang ketiga, meringankan beban orang yang membutuhkan ya. Jadi apa yang kita berikan kepada orang lain itu memang benar-benar dibutuhkan oleh orang lain. Ya, orang lain membutuhkannya. Yang keempat, harta yang diinfakkan agar dapat dimanfaatkan masyarakat. Baik, misalkan kita berinfak di masjid, ya, masjid untuk renovasi masjid atau musola atau madrasah misalkan ya. Jadi itu untuk dimanfaatkan masyarakat banyak, maka akan menjadi amal jariyah. Apa amal jariyah itu? Iya, amal yang terus mengalir. Jariyah itu mengalir pahalanya selama masjid atau madrasah atau musola tadi untuk dipakai. Yang kelima, menghindari sifat kikir ya. Jadi itu tujuannya, jangan sampai kita menjadi atau orang-orang yang kikir. Jadi untuk gemar berinfak itu tadi. Ya. Untuk sementara pelajaran kita hari ini sampai di situ ya. Definisinya jelas, dasar hukumnya tadi adalah sunnah, tujuannya juga ada 5 ini tadi. Ya. Untuk terakhir ya, untuk bab kita ini belum selesai ya. Masih ada hikmahnya, cara infak. Besok insya Allah ya. Untuk tugas hari ini ya, silahkan kamu tulis di buku tugas ya. Ini silahkan dikerjakan di penilaian autentik halaman 27 ya. Di situ ada 10 nomor. Ya, ditulis ya di buku tugas, hanya 10 nomor saja di situ. Ya, sekian ya dari Pak Yazid ya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya minta maaf. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sehat selalu bersama di rumah ya, bersama keluarga. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.